Cek, cek. Assalamualaikum, assalamualaikum, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita haturkan rasa syukur kita teman-teman semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita sore hari ini bisa kembali lagi mempersembahkan perbincangan yang sangat menarik untuk diulas, untuk diperbincangkan. Kami dari komunitas Santri Manut Kiai, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, kita mempersembahkan hal yang menarik untuk diperbincangkan. Komunitas Santri Manut Kiai atau panjangan bisa menyebutnya Kosan Maki. Alhamdulillah, ini adalah sesi lanjutan teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, dari sesi sebelumnya yang alhamdulillah ternyata apa yang kita inisiasi ini mendapatkan respon yang sangat positif. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan mempersembahkan, kita akan menunjukkan kepada teman-teman, kita akan memperbincangkan hal-hal baru yang insya Allah akan memberikan banyak sekali manfaat, ya, memberikan inspirasi buat panjenengan semua, pemirsa sekalian semuanya. Semoga pada sore hari ini kita tidak akan stop pada sesi ini saja, tapi akan berlanjut sampai kepada sesi-sesi selanjutnya, mungkin sampai sesi jutaan sampai kita tua. Ya, pemirsa sekalian, terima kasih untuk tetap stay tune di platform kesayangan kita bersama. Kami menjembatani, kami mengundang, menginisiasi barangkali yang kita perbincangan ini bisa memberikan manfaat seperti itu. Sebab era pada nowadays like that, ya, seperti era kita saat ini sangat pesat sekali perkembangan teknologi. Mungkin jika tidak dikawal dengan pemahaman agama dan lain sebagainya, pendidikan, pemahaman agama, apalagi kita sebagai generasi yang pernah istilahnya kita sebagai santri pernah mondok dan sebagainya, seperti yang dikatakan para guru-guru kita, tugas kita adalah sebagai generasi selanjutnya untuk mengawal Indonesia, untuk mengawal pendidikan, untuk mengajarkan kepada generasi selanjutnya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kita seyogyanya sebagai generasi penerus, sebagai santri seperti itu. Oleh sebab itu, pemirsa sekalian, selamat menikmati perbincangan kita hari ini. Dan alhamdulillah kita akan membahas hal yang sangat menarik, yakni bagaimana dengan tetap memegang teguh prinsip sebagai santri. Kedua, berpegang teguh kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan membalancekan, memfixkan bagaimana tetap balance antara dunia sekarang, dunia kerja, dan Al-Quran. Jadi topik kita kali ini adalah Al-Quran dan dunia kerja. Alhamdulillah telah hadir pada sore hari ini, live kita hari ini, narasumber yang sangat kompeten dan sangat berpengalaman. Beliau adalah teman kita, saudara kita, senior kita, Ustadz Kholis. Ustadz Kholis. Kita akan menghadirkan beliau, berbincang santai dengan beliau. Kita akan berbincang banyaklah. Kita akan menggali bagaimana pengalaman beliau. Kita akan menjauh langsung tawarruf dari beliau. Alhamdulillah beliau pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, teman-teman sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Ya, walafiat. Wa antum Sehat.
Alhamdulillah. Tinggal di Ini sini. situasi lagi hujan gerimis. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di Sidoarjo. Albi tidak. Tuh, kebetulan Bagaimana perkembangan yang sedang dirintis, Ustaz? apa? Bagaimana perkembangan TPI dan pondok pesantren yang sedang dirintis sekarang, Ustaz? Alhamdulillah banyak ini masih berjalan biasa. Enggak, semua senang, Ustaz. Dengan Oke. alhamdulillah para guru-guru kita semua. Pemirsa sekalian, beliau adalah Ustaz Polis. Kita tinggal di Sidoarjo. Asli beliau Pawang, Ini Lawang Malang. Malang, dan menamatkan pendidikannya untuk SD dan jenjang selanjutnya SD. SD di mana, Ustaz? SD saya Islam, SD Islam NU. Baru selanjut sanawiyah yang di Al-Ma'arif itu ya. Ini secara sekali. Lanjut pendidikan di Al-Ma'arif, terus pondok juga di Singosari itu, bisa ya. Ya, akhirnya saya belum apa ini dimulai masih ingat, mungkin minta waktunya sebentar, Mr. Rizal. Halo. Singosari, kemudian lanjut. Halo. Halo. Iya, mungkin minta waktunya sebentar kan. Mungkin sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya bisa membaca tulisan yang nantinya akan didiskusikan kepada guru-guru kita semuanya, dari khusus beliau Robi Rukina, Master dengan syukur bahasa tinggi membaca Umi Hasanah wa Syekh Ahmad bin Haji Khairul Aman, dan juga kepada orang tua kita semua. Kebetulan mohon maaf, saya mungkin dengan Mas Rizal sudah diingat di apa saya sudah Rizal, jadi kita masih lapor yang luar biasa hadirnya. Mohon maaf. Bisa saat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ustaz, mohon maaf, Ustaz Polis, Ya, mungkin untuk mic-nya bisa di oke. teman-teman semuanya menyampaikan suaranya kurang didengar sebelum Ustaz. Terima kasih pemirsa sekalian, tolong jangan skip ini yang kita harus kita jauh di dalam pelajarannya, untuk perbincangannya, kita juga dari Ustaz Polis langsung kita. Halo, Mr. Rizal. Ya Ustaz? Nggih, sudah terdengar jelas? Iya. Bisa dikondisikan, Ustaz? Halo. Ya mungkin suaranya untuk mic-nya. Ini sudah jelas, Ustaz. Alhamdulillah, sudah lebih jelas. Baik. Mungkin sebelum kita mulai belajar sambil istilahnya ngopi sambil belajar, kalau istilahnya kita biasa sehari-hari ketemu, kalau sekarang mungkin sama-sama belajar, sama-sama mengambil ilmu dari pengalaman pribadi kita semua. Oleh karenanya, alangkah baiknya sebelum kita mulai perbincangan diskusi
Pada sore hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah yang nantinya barokah suratul Fatihah tersebut kita tujukan kepada guru murabbi rohina beliau Asy-Syaikh Abdul Manan Syukur wa zaujatihi Ibunya Hajah Ummi Hasanah wa banihi almarhum Asy-Syaikh Al-Hajj Khairul Amin Manan, dan juga untuk keluarga kita semuanya yang sudah wafat, wabil khusus kepada almarhum kedua orang tua kita, terutama saya yang kebetulan sudah tidak ada orang tua. Begitu juga mohon maaf moderator Ustadz Rizal. Mugi-mugi bibarakatil Fatihah dan barokahnya para guru kita semuanya tetap diakoni santri dan mendapatkan barokah ilmu yang manfaat. Barakatil suratul Fatihah al-hadiniyah wala kulliyatin sholihah bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Monggo dilanjut Mr. Rizal. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, itulah tradisi kami. Memang sebelum kita melakukan sesuatu yang berkenaan dengan ilmu, apalagi yang kita dapatkan dari pondok pesantren kita memang selalu mentradisikan untuk mendoakan dulu kami. Siap. Mendoakan mas kami seperti itu. Semoga yang diharapkan memang kita santri kiai, teman-teman. Siap. Mendapat keberan barokah seperti itu saja. Nggih, leres. Alhamdulillah. Ustaz, memang sekarang banyak sekali tantangan, Ustaz. Apalagi dunia sekarang dan teknologi sudah berkembang sebegitu jauhnya, apalagi ada artificial intelligence, sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di masyarakat sekarang. Kita awali dengan setelah dari pondok pesantren Al-Quranul Huda dengan lanjut ke jenjang pendidikan ke Al-Muqarrabin ya. Belum. Jadi setelah saya mondok di Nurul Huda selama 6 tahun kurang lebih, itu alhamdulillah Gusti Allah menakdirkan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang kebetulan saya mondok di beliau Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Faisal Haq. Kebetulan beliau adalah ayah dari saudara kita Dr. Muhammad Fathi Nasrullah MHI, yang kebetulan sekarang jadi hakim agama di NTB Lombok. Setelah dari situ setelah lulus 1 tahun, kebetulan saya lulus tahun 2015. 2016 ayah saya wafat. Kebetulan waktu itu saya sowan ke Kiai Haji Kiai Haji Ma'ruf Abu Amar Lawang. Kebetulan waktu itu ngaturi untuk 7 harinya abah saya, yaitu Abah Haji Mustaqim, supaya beliau rawuh dan mau barokai. Nah, dengan cerita ketika sowan saya ditanya, wis rampung Quran ini? Beliau bilang gitu. Saya cuman mendel, istilah bahasa Jawa itu mendel lu menang, diam saja ningkluk nggih pangestune. Ojo pangestune, karena Quran itu nggak bisa kalau enggak dilakoni ya. Artinya kudu silo, kudu ngaji. Hanya saya ditanya berapa juz, terus sekian tuh kurang didik ya. Karena alhamdulillah saya sempat store juga di Pak almarhum Profesor Yai Haji Ahmad Faisal Haq, pernah store tapi belum rampung karena
karena dunia perkuliahan kan nggak balance, artinya jadwal ngaji sama perkuliahan kan nggak sulit ya kalau bagi saya, karena ya mungkin karena kuliah saya sambil kerja dan juga saya alhamdulillah diamanai jadi supirnya beliau, jadi sangat-sangat mungkin kalau bisa dikata kurang ya, fokusnya itu kurang. Dari situ beliau mempertegas wis ndang ndang karena almarhum ibu sama abah saya itu remen gitu, suka dengan orang yang ngaji, hafal Quran. Ketika saya kecil, ketika saya kan saya 8 bersaudara ini kok nggak ada di rumah, artinya di pondok semua lah. Waktu itu saya bilang ke ibu saya, bu aku kepingin mondok. Waktu itu ibu saya kan nggak mentol ya, terus bahasa Jawa itu nggak mentol, mondok kan anak masih SD. Nah, jadi saudara-saudara itu akhirnya saya SD itu ya sempat lah tinggal di Al-Mukarrabin karena kebetulan Al-Mukarrabin sama rumah saya kan berdekatan, jadi sering main-main ke situ, nginep kadang pulang. SMP tamat SD saya fix mondok di Buddha. Pada tadi kembali lagi tahun 2016 pas saya wafat, akhirnya saya di Muhammad Ibrahim Lamari, pengasuh pondok pesantren Korobin Lawang, bahwa saya itu kepingin meneruskan perjuangan abah sama umi saya. Akhirnya beliau mengiyakan, artinya memang abah sama umi saya ini sangat senang sekali dengan orang yang ngaji, yang hafal Quran. Alhamdulillah kakak saya Ustazah Nur Farida itu kan satu pondok sama Kiai Haji Ibrahim Amari, tapi lebih dulu beliau di Jogja di Mbak Mufid Sunan Pandan. Beliau santri senior, santri kesayangan Mbak Mufid. Kebetulan mbak saya sama ibu saya dipondokkan ke sana. Akhirnya sambung bahwa memang ibu saya itu suka, remen sekali dengan orang-orang yang ngaji, yang hafal Quran. Nah, setelah dari situ, karena saya sudah bekerja waktu itu ya, saya sudah bekerja, mungkin saya pernah di Jakarta, saya pernah di Kalimantan. Akhirnya mendengar dawuh beliau para kiai itu, saya sebagai anak itu kan, apalagi secara biru walidan udah nggak ada semua gitu kan. Kalau boleh dikata, siapa yang mau ditinggal orang, kebetulan ibu saya kan nggak ada, saya ditinggal dari kecil, artinya ibu saya duluan, terus apa saya apalagi gitu. Waktu itu yang membuat saya mantap itu, saya dulu waktu itu masih ada Hafid Indonesia ya, ada ya anak namanya Hafid Indonesia, namanya lupa saya, pokok mohon maaf dia nggak bisa melihat. Anak perempuan, bukan awal anak perempuan, anaknya nggak bisa melihat. Saya merasa malu, merasa ya Allah Gusti, saya dikasih nikmat yang begitu luar biasa. Kalau katanya Faisal tuh, kalau ada niatan baik nggak usah ditunda apapun itu. Nah, akhirnya mantap, saya pamit boyong dari Faisal. Kemudian setelah waktu itu sebelum hari raya Idul Adha, sebelum hari raya Idul Adha saya boyong. Kemudian setelah Idul Adha dapat 2 hari, saya sowan ke mas saya yang pertama, Ustaz Haji Muhammad Soleh. Saya sowan di sana minta mondok dan tak diantarkan mondok ke Al-Mukarrabin. Dari situ satu keluarga kaget semuanya, karena ya namanya kita sudah sarjana, artinya sudah cari kerja, sudah bisa cari pengalaman sendiri. Ya mungkin karena kok bisa pengen mondok, akhirnya saya mantap di sana. HP saya jual, kartu saya buang, bismillah. Nah itu pengen bunga nih orang tua, bismillah. Akhirnya saya ke Al-Mukarrabin selama 5 tahun, dari 2016 sampai 2022. Iya 22 kemarin.
dua-dua pulang, alhamdulillah. Orang Sidoarjo. Ini saya Ustaz, panjenengan niat untuk hafidhul Quran, Amin. Amin. makanya benar-benar mantap niat dalam usia berapa Ustaz? Kalau saya kepingin menghafalkan Al-Quran itu karena ya mungkin jenengan tahu sendiri ya. Jenengan tahu sendiri ya. Kita pondok di Nurul Huda itu kan terkenalnya pondok yang hafal Quran. Terus Nah, terus lihat orang wisuda, lihat orang-orang ngaji itu kan kayak ada rasa kepingin. Nah, kalau mulai kepingin hafal kan dari SMP. Kebetulan waktu itu saya pernah mungkin sharing-sharing sama dua sahabat kita semua, mungkin Ahmad Siddiq sama Dayat. Ustaz Ahmad Siddiq yang ada di Kudus sekarang, sama Ustaz Dayat yang ada di Rungkut, sharing segala macam masalah ngafalin Al-Quran. Karena yang lebih dulu beliau berdua. dari situ mulai dari ketika berada tinggal atau masih nyantri di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda, Ya. kita sudah nyeleni saya seperti itu, lanjut sampai SMA, Aliyah, terus kuliah. Memang begini pemirsa sekalian, Ustaz Kholis ini dia memang kumul, jarang ya tunjuk diri bahwa beliau ini al-hafidh seperti itu. Dari sini kita tahu semuanya ya. Kalau memang dari berbagai macam motivasi yang mendorong beliau untuk niat ingsun menghafalkan Al-Quran seperti itu, dan sampai akhirnya lanjut untuk hafalannya dihatamkan di Pondok Al-Muqarrabin itu saja. Oke, benar sekali. Ya. Sampai di wisuda dengan mendapat sanad dari Al-Muqarrabin dan Pondok Pesantren Al-Nurul Huda ya saya. Nggih. Ya Allah, itu impian semua muslim Ustaz. Amin. Allah demi memuliakan beliau kedua orang tua yang sudah sampai Amin. sholat di pesan itu Allah dan kita Amin. Itu ayo Ustaz. Untuk lihat musuh hafalan Quran, akhirnya mendapat sanad dari beliau masih kita, dari Pondok Huda dan dari Al-Muqarrabin, dan sampai di wisuda, dan sampai sekarang menjaga hafalannya, menjaga Al-Quran sebagai seorang hafidh Al-Quran. Begitu saja. Amin. Pangestu nih. Ya, pemirsa sekalian, itulah impian seorang muslim. Ustaz, sedikit mohon untuk nasihatnya. Seumpama Ustaz, di kalangan orang awam ingin sekali mengikuti jejak untuk hafidh Al-Quran, itu cuma tanpa ada sanad. Aku ingin hafal untuk gak setoran. Sebenarnya itu pripun saja. Kalau dari kan banyak sekarang niatan mungkin kalau dari niatan nafal tuh namanya niat nafal Quran ya, Masya Allah luar biasa kan. Apalagi kita kaum muslim, apalagi yang dihafal Quran bukan komik ya, itu niatan satu sudah dapat pahala pastinya, niatan baik. Cuman karena kita semua menuntut ilmu itu tujuannya satu, barokah. Apapun yang kita lakukan itu kan tidak jauh dari barokah, karena santri itu notabene harus percaya faktor X. Apa itu faktor X? Faktor X ialah barokah itu sendiri. Nah, ketika seorang santri atau kalangan kaum muslimin itu ingin ngapal Al-Quran tidak distorkan, maka
nanti nilainya malah kurang bagus, bahkan tidak disarankan sebetulnya. Karena Al-Quran itu banyak tata cara. Pertama, tajwid. Barang siapa yang membaca Quran dengan tajwid, maka akan mendapat pahala yang sangat besar. Karena di situ ada huruf-huruf yang makhorijul hurufnya itu sangat-sangat sangat-sangat membutuhkan ketelitian. Yang kedua, apabila seorang itu menghafal Al-Quran, nantinya tidak diguruhkan, artinya ngafalin sendiri, itu nilai kebarokahnya itu berkurang. Jadi kalau kata guru saya, Kiai Haji Ibrahim Amari, Murabi Rohina dalam bidang Al-Quran, beliau sangat menganjurkan bahwa orang mengaji, orang menghafal Al-Quran itu harus distorke. Kalau beliau dawuh itu harus distorke, karena biar tahu panjang pendeknya, kemudian makhorijul huruf yang kurang. Kebetulan beliau bacaan Al-Qur'annya itu sangat bitartil semuanya, karena beliau murni langsung dari almarhum Kiai Haji Mufid Masud. Jadi sangat bagus sekali bacaannya beliau. Kalau niatan pertama memang bagus ya. Jadi ketika saya ulang lagi, niatan pertama menghafal bagus sekali. Tapi kalau tidak disorkan, tidak digurukan, malah yang bahaya, kiranya kurang bagus. Baik Ustaz, terima kasih. Nggih. Untuk menjaga mungkin cara makhorijul huruf ya, memang harus Ustaz ya. Harus. Orang mursyid yang benar untuk mengajarkan transfer ilmu, apalagi ini main-main seperti itu Ustaz ya. Nggih. Sebenarnya luas sekali kalau kita membicarakan Al-Quran Ustaz. Iya, tapi sebetulnya ikon narasumber kali ini sebetulnya jauh. Sebetulnya masih ada Syekh Syarif, kemudian Gus Ahmad Siddiq. Jadi saya sebetulnya bicara seperti ini malu. Tapi gimana lah, saya niat ya sharing. Ya kalau banyak kekeliruan, kesalahan ya mohon maaf. Dengan hadirnya sudah alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sekali. Masya Allah. Terima kasih. Dari proses jenengan ini kan banyak sekali juz dari 1 sampai 30 Ustaz. Ada surat mungkin kok diulangi, dihafalkan, dan ya kita memahaminya seperti itu ada kesulitan atau surat barangkali. Pasti Ustaz, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mutasyabih ya, ayat-ayat yang sama. Jadi di juz sekian ada ayat ini, tapi terusan ayatnya setelah ini itu berbeda. Jadi makanya ketika orang menghafal itu tidak ada kata jenuh untuk mengulang. Karir, kalau bahasa orang haji atau menghafal itu karir, mengulanginya itu tidak ada kata bosan. Tapi namanya kita manusia ya, pasti manusiawi ada rasa jenuh, bosan. Tapi kalau katanya Mbak Mufid itu Al-Quran memang pahit ya, cara ini terus ngaji terus itu kan pahit. Tapi ketika orang menghafal itu, kepahitan itu istiqomah, nanti akan berbuah manis seperti madu. Kata dawuh beliau seperti itu. Pasti ada Ustaz ya, surat-surat yang Pasti. Ya agak gitu ya Ustaz ya. Pasti Ustaz. Tapi jangan pasti. Nggih. Kalau begini Ustaz. Alhamdulillah pemirsa semuanya ini dari teman-teman yang mengajukan banyak sekali pertanyaan. Ustaz, dari berbagai kesibukan, apalagi kita sekarang dihadapkan sebagai dulu ketika masih mondok, mungkin pikiran tidak terpecah saat seperti itu ya. Masih bisa fokus menghafal, fokus belajar dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan harus cari nafkah seperti itu. Benar. Kalau
boleh tahu Ustaz, barangkali bisa menasihati atau bagi tips seperti itu Ustaz. Bagaimana manage waktu dan gawe yang pertama buat terusnya kalau prospektifin dengan pripun Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Richard. Kalau waktu untuk deres itu saya kira individu para penghafal Al-Quran itu beda-beda ya, dengan kesibukan, dengan problem hidup mungkin yang berbeda, artinya bisa diambil garis bawah bahwa pinter-pinter ngatur waktu, yang pasti itu satu, pinter-pinter ngatur waktu, kemudian yang kedua itu konsisten ya, selalu istiqomah dalam, kalau katanya Gus Ahmad Siddiq itu waya isi lo, yesi lo. Nah, mungkin yang selanjutnya itu ya, kalau saya pribadi pokoknya gelem ngaji. Seperti itu, Sam. Iya, iya Ustaz. Karena manage waktu orang menghafal itu kan beda-beda ya. Dengan kesibukan, dengan problem hidup yang berbeda, pokok intinya gelem lungguh dan mau ngaji. Nah, apapun kondisinya seperti itu. Siap Ustaz. Dan lagi Ustaz, Nggih. mungkin dari segi manage waktu tadi, kalau dibenturkan dengan kerjaan, ibu pakai begitu Ustaz ya. Iya, memang pasti Harus istiqomah memang gitu ya. harus. Harus istiqomah. Ustaz, Nggih. dari sekian proses nasihat panjenengan lah mungkin untuk tips nasihatnya sampean panjenengan kepada para santri mungkin yang masih belum sibuk dengan dunia kerja, belum sibuk harus memikirkan mencari nafkah untuk yang di rumah, mungkin mohon nasihatnya Ustaz bagaimana? Barangkali buat adik-adik santri terlebih dahulu atau teman-teman yang masih berada di pondok pesantren, ada nasihat dari jenengan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Nggih. Kalau nasihat mungkin jauh gitu. Saya ulangi lagi, saya jauh dari kata-kata itu. Cuman mungkin sekedar sharing. Kalau pengalaman saya pribadi ya mungkin buat jenengan semuanya. Yang pertama itu saya memegangi kata beliau almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Faisal Haq. Jangan menunda niatan baik apapun itu, niat baik ya, selagi masih bernafas, masih sehat, lakukan. Satu, karena beliau itu Masya Allah, beliau itu selama saya akan beliau selama kurang lebih 5 tahun itu hampir jarang, kecuali udzur ya, menunda sholat ketika azan. Beliau selalu, mungkin bahkan sebelum azan tuh beliau langsung di masjid, karena kebetulan beliau juga pendakwah juga dan banyak jamaah. Yang kedua, pesan beliau itu yang mungkin sampai sekarang saya pegang, yaitu rojulun qalbuhu alaqun bil masajid, yakni seorang laki-laki atau remaja yang rindu akan kegiatan keagamaan semuanya, entah itu di dalam kampus, di masjid, panitia sholawat. Kalau kita bicara sekarang ya, artinya kalau dalam bahasa anunya beliau itu yang saya pegang sampai detik ini adalah rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jangan menunda-nunda ketika berniat untuk sebuah kebaikan seperti itu saja. Siap. Nggih, selagi masih bisa bernafas, dikasih kesehatan, lakukan. Siap. Dan mungkin untuk sharing lagi bisa kita ambil sebuah pelajaran. Jangan menunda-nunda bagi teman-teman yang masih mondok santri, ketika ada kesempatan mengaji, yang ngaji sing temenan, mungkin seperti itu saja. Siap, terus. Kalau menghafal Al-Quran, ya sing temenan sebelum
mati. Gitu, Ustaz. nggak ada, ya nggak ada batasan usia, Ustaz. Bahkan di Sunan Pandanaran itu ada ibu-ibu yang usia umur 50 tahun kalau nggak salah, saya mungkin pernah menghadiri haflah di sana karena mungkin beliau Kiai Ibrahim itu kan selalu hadir di sana. Jadi ibu-ibu ya mungkin 50 tahun sudah menikah dan mungkin ya bukan mungkin lagi sudah bercucu ya, mempunyai cucu itu masih bisa khotam 30 juz. Artinya bisa diambil kesimpulan bahwa pokok sing gelem ngaji, sing gelem ngafalke iman ya rampung ya khotam. Itu ibu-ibu, Ustaz. Ibu-ibu satu usia lanjut Ibu-ibu usia masih berkeinginan. usia usia 50 tahun bukan berkeinginan lagi, sudah khotam, bahkan di wisuda beliau di Sunan Usia 50 tahun. Pandanaran. Iya, usia 50 tahun. Mungkin jenengan ada di YouTube-nya itu. Kan ada apa? Apresiasi gitu dari pengasuh Sunan Pandanaran, beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Mutasim Billah. Itu usia ibu-ibu usia 50 tahun di wisuda sebagai wisudawati khotam Al-Quran 30 juz bil hifzi. Ya Allah. Makanya kita semua ya intinya mau. Tidak ada batasan usia, mau usia sudah lanjut, masih muda, Enggak setelah hidup. ada. Iya. Leres. Nih, terima kasih Ustaz. Nggih. Kita butuh wawasan Sami-sami. dan Sami-sami. tadi mungkin memang kita sebagai santri, Ustaz, kita tidak lepas dari seorang guru, para alim ulama, para kita. Mohon Ustaz, barangkali jangan dari guru kita, guru panjenengan mungkin yang jenengan pegang sampai sekarang, atau ya sedikit jangan apa Ustaz, barangkali jenengan urut berbagi bersama kita semuanya. Misalnya seperti tagline kita, santri manut kiai, seperti jangan dari kiai-kiai yang menjadi pegangan panjenengan, Ustaz. Yang menjadi pegangan bagi kami yang pasti itu kedua orang tua ya. Nah, apapun itu, terlepas itu karena kita sebagai anak, kita sebagai anak, apapun itu tidak lepas ditinggal kedua orang tua ya, sering ziarah kubur. Bahkan Yai Ibrahim itu pernah tahu orang meninggal itu sebetulnya bukan nggak ada, tapi jasadnya yang di sana rohnya masih kerasa. Nggih. Karena ikatan anak dengan guru, anak dengan orang tua itu kan nggak ada kata apa ya, nggak ada hilangnya. Saya dan jenengan bisa mungkin pasti merasakan hal-hal yang saya seperti ini adalah karena barokah guru saya, karena ridhonya kedua orang tua. Makanya jangan bosan-bosan ketika berdoa itu ya kita sisihkan, kita khususkan kepada kedua orang tua, ke guru-guru kita, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Itu Baik. pegangan dan guru-guru kita yang akan kita terus pegang sampai akhir hayat kita, seperti itu Ustaz ya. Mungkin barangkali bisa mengambil hikmahnya juga, mengambil ilmu dan pengetahuan bahwa dari guru kita menasihatkan untuk tetap birrul walidain, tetap untuk kirim doa, ziarah kubur, sambung guru, dan seperti itu tadi. Plus sambung guru terutama karena ya mungkin saya jenengan ya kami kan sebagai status alumni jarang sekali artinya sambung ikatan doa beliau.
Ustaz, terima kasih ya. Siap. Setelah rawuh kita membahas Sami-sami. berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari, apalagi nasihat Al-Quran sebenarnya gak bakal Sami. cukup 1 jam. Ya. Sami. Ya, sebetulnya masih banyak kekeliruan dari saya pribadi. Karena ini eventnya sharing, berbagi pengalaman, monggo yang mana yang diambil, monggo. Dan mungkin yang kurang berkenan atau tidak nyocoki pada jenengan semuanya, mohon maaf. Oke. Begitu pemirsa sekalian, online atau offline, kalau kita membahas Al-Quran ini durasinya nggak bakal cukup untuk 1 jam seperti itu. Nggih. Mungkin ini sudah bisa diakhiri, Ustaz. Apa masih ada beberapa pertanyaan? Nggih. Mungkin kita Sebelum diakhiri, Ustaz, ya, mungkin saya boleh sharing, boleh minta request ya untuk narasumber selanjutnya. Itu saya mohon nantinya disampaikan oleh beliau, teman kita, sahabat kita, Gus Ali Syarifuddin bin Bapak Haji Soleh dari Menawa, Ustaz ya. Nanti mohon dikondisikan karena saya lawam, Ustaz, tidak bertemu sama beliau. Dan kebetulan beliau juga habis dari Nurul Huda mengenyam pendidikan di Tarif. Masya Allah. Nanti Gus Ali Syarifuddin, saya mohon dengan kerendahan hati memberikan pengalaman. Ustaz, nah, kita akan mendapatkan baik teman-teman santri yang lain, soal narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman. Masya Allah. Karena potensi yang sangat luar biasa, apalagi keilmuan yang sudah dikenyam dari negeri seberang. Bukan negeri seberang saja. Kalau Yaman kan jauh, kalau seberang kan mungkin Bali saja. Mungkin dikondisikan, Ustaz. Kalau ada kontak personnya, mungkin bisa dikasih ke saya, nanti saya minta. Siap, baik, kita agendakan, kita inisiasi, dan teman-teman yang menonton dan tetap setia dengan platform ini, dengan account ini, Santri Maulid Kiai, jangan bosan-bosan, kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, sesi ke sekian sampai jutaan sesi selanjutnya. Siap. Mudah-mudahan berkah selalu, Ustaz. Kita sebagai komunitas Santri Maulid Kiai akan terus mengibarkan kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga semuanya cita-cita dan keinginan kita semuanya berkat doa guru-guru kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Ustaz. Amin. Mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Kami mewakili dari teman-teman Santri Maulid Kiai komunitas ini. Sampai di sini dulu, kita bersambung di sesi selanjutnya. Kami sampaikan kepada Ustaz Hafiz, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sami. Terima kasih dan sampai ketemu di sesi selanjutnya buat teman-teman. Terima kasih, Ustaz. Siap. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.